Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BDK TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu lagi dalam layanan talkshow, layanan publik Balai Diklat Keagamaan Palembang. Teristimewa sore ini kita kedatangan tamu yang tentunya bisa memberikan cukup banyak edukasi kepada kita untuk peningkatan mutu kediklatan kita. Para pemirsa, siapa narasumber kita? Beliau adalah Dr. Muhammad Firdaus MBA selaku Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi yang juga sebagai asesor. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Pak? Baik. Ini sudah berapa lama ini di Palembang? Baru tiba siang ini Pak. Baru tiba ya. Siang ini. Udah sering ke Palembang Pak? Tidak sering, tapi pernah beberapa kali. Saya lupa persisnya kapan Pak ya, tapi sudah pernah sebelumnya. Sudah pernah sebelumnya. Ya. Palembang itu selalu membuat kesan bagi para turismenya itu Pak. Apa sih yang kesan mendalam ketika masuk Palembang itu apa Pak yang Pak tangkap dari kota Palembang? Ya tadi tentu dari bandara ya, saya lihat bandaranya cukup bagus Pak ya. Cukup cukup nyaman, koridor tempat berjalan itu cukup bagus, dan dari bandara juga kelihatan tidak terlalu macet seperti di kota-kota lainnya ya. Ya. Terutama kulinernya ini Pak yang membuat orang ketagihan selalu ke Palembang itu. Benar. Ini bakal ketagihan juga ini Pak. Alhamdulillah. Tadi tiba sudah disuguhi dengan kuliner khas Palembang yang paling terkenal ya. Empek-empek itu ya. Empek-empek yang selalu ngangeni gitu Pak. Betul. Baik Pak Kapus, keluarga besar BDK Palembang dan semua pemirsa BDK TV dimanapun Anda berada, kita kurang lebih 30 menit ke depan akan berbincang-bincang dengan Bapak Kapus tentang tema yang pasti ditunggu-tunggu nih para keluarga besar Balai Diklat Keagamaan Palembang khususnya dan seluruh kediklatan di seluruh Indonesia. Tentang apa? Tentang peningkatan mutu kediklatan gitu. Pak Kapus, ngomong-ngomong tentang peningkatan mutu kediklatan, idealnya seperti apa sih Pak Kapus bahwa sebuah kediklatan itu bisa dikatakan sudah standar, sudah sesuai standar gitu? Ada nggak ukuran-ukurannya, barometernya itu? Ya, terima kasih. Tentu untuk melihat standar mutu sebuah lembaga diklat, demikian juga programnya kami di LAN sudah ada. Jadi termasuk yang kita lakukan hari ini, bagian dari bagaimana melakukan penjaminan mutu khusus untuk programnya. Ya, jadi program pelatihannya yaitu dalam hal ini pelatihan dasar CPNS dan juga pelatihan PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Itu standar utamanya Pak. Tetapi kami selalu mendorong bahwa standar itu supaya diperlakukan sebagai standar minimal, jangan berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti di situ, sementara kebutuhan pengguna layanan kita juga selalu berubah dan meningkat, maka kita akan tertinggal. Jadi alangkah bagusnya kalau standar ini dijadikan sebagai ukuran minimal, harus dipenuhi semua, tetapi di atasnya itu kita harus juga melakukan banyak inovasi-inovasi. Dan itu bisa kita tumbuhkan sendiri, bisa juga dengan melihat perbandingan-perbandingan yang sudah ada di berbagai lembaga pelatihan, baik yang pemerintah maupun yang swasta. Itu untuk memperkaya tadi. Ya. Terkait penjaminan mutu nih Pak, ada juga kendala ya di lapangan itu kadang-kadang seseorang mengikuti kediklatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya kadang-kadang Pak. Sehingga ketika dia mengikuti diklat itu kadang-kadang dia hanya ditugasin oleh satkernya aja, tapi sebenarnya bukan disiplin ilmunya. Akhirnya outputnya seperti yang diharapkan itu nggak sesuai dengan disiplin ilmunya lah kayak gitu. Ya, saya kira nanti ini terpulang kepada lembaga-lembaga yang mengirim peserta Pak ya. Iya. Memang di setiap institusi yang sehat itu selalu ada semacam pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi, dan itu harus dilakukan minimal sekali setahun untuk melihat tahun ini atau tahun depan apa saja pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai.
tidak boleh insidental sifatnya. Ketika ada kesempatan untuk mengikuti diklat, ketika ada biaya, terus apapun nanti yang tersedia kita kirim peserta ke sana. Harus berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Nah, kalau ini dilakukan, dan ini tentu tugasnya di unit-unit yang mengelola mengenai kepegawaian. Sehingga peran dari Balai Diklat atau lembaga-lembaga pelatihan lainnya itu ya mencoba membantu mereka untuk bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan dengan baik, agar supaya yang masuk untuk dikembangkan kompetensinya nanti di fasilitas pengembangan kompetensi itu betul-betul sesuai. Dan itu kalau sesuai dengan kebutuhan, itu ibaratnya orang makan itu ya makan dengan sangat lahap. Karena sesuai menunya, Pak. Sesuai menunya, sesuai dengan kebutuhan, baik institusi maupun individu yang bersangkutan. Baik. Sekarang ke lembaga pelatihannya, Pak. Bapak tadi dalam pertemuan tadi sempat menyinggung tentang bagaimana pengelolaan balai pelatihan BPSDM di Jawa Timur, Pak, sampai bisa menjadi sebuah percontohan. Bisa digambarkan nggak, Pak, seperti apa sih, Pak, ketika sudah masuk lokasi atau pengelolaan manajerialnya, sehingga itu bisa diimplementasikan, bukan hanya BDK Palembang, tapi seluruh BDK-BDK se-Indonesia bisa mengimplementasikan itu. Silakan. Kebetulan memang tahun ini di ulang tahun LAN itu BPSDM Jawa Timur keluar sebagai juara pertama untuk pelatihan lembaga pelatihan pemerintah daerah. Tetapi Jawa Timur dalam banyak hal memang bukan pertama kalinya, Pak. Memang udah sering juga akreditasi program pelatihan mereka itu rata-rata akreditasi A gitu ya. Sehingga tidak ada salahnya saya kira kalau itu memang bisa dianggap sebagai contoh dalam banyak hal. Saya beberapa kali ke sana dan dalam rangka misalnya seminar untuk proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ya. Dan setiap kali saya datang ke sana itu selalu ada perubahan-perubahan baru. Jadi bukan yang saya lihat ketika atau alami ketika ikut di pelatihan sebelumnya dan ketika ikut berikutnya lagi itu ada lagi sesuatu yang berbeda gitu. Apa, Pak, yang paling menonjol yang bisa intinya itu secara visual ya, secara visual ini yang bisa kita persepsi secara visual kalau masuk ke kampus itu kita seperti masuk ke dunia baru. Jadi cara mereka untuk menata kampusnya itu sedemikian rupa sehingga tidak lagi kesan-kesan formal kaku dari sebuah instansi pemerintah itu terlihat. Tetapi kita seperti masuk ke sebuah wilayah perkantoran yang benar-benar memang didesain untuk enak untuk belajar. Environmentnya itu sangat vibrant ya. Vibrant artinya sangat dinamis ya, sangat dinamis, memberikan banyak peluang-peluang kepada peserta untuk belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena seluruh ekosistem dari kampus itu kelihatannya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tempat belajar baik formalnya di kelasnya maupun secara insidental di luar kelas. Banyak tempat-tempat duduk yang nyaman ya, kalau sore-sore hari setelah belajar di kelas mungkin peserta bisa duduk-duduk di situ sambil bersenda gurau, diskusi, dan kita tidak bisa memandang sebelah mata pembelajaran yang bisa diperoleh dari kesempatan-kesempatan seperti itu. Banyak penemuan-penemuan yang monumental di dunia ini bukan ditemukan dari hasil diskusi secara serius, tetapi dari hasil diskusi secara santai lalu kemudian diseriusi. Jadilah sebuah produk. Termasuklah contohnya mesin cetak laser printer itu bukan dari hasil diskusi mendalam, tapi dari diskusi-diskusi ringan, lalu kemudian konsepnya ditangkap, didesain, maka lahir sebuah inovasi baru yang membuat kantor-kantor atau bahkan individu bisa mencetak dengan kualitas bagus. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya, bagaimana supaya Diklat itu menjadi kampus pembelajar. Itu tadi bukan belajar hanya di dalam kelas, ruang kelasnya, tetapi
seluruh kampus itu menjadi bisa arena jadi ruang pembelajaran. gitu, Benar Pak, sekali. Benar. Baik, luar biasa. Ya. Pak Kapus kan sudah tentu keliling Indonesia ya, melihat lembaga-lembaga pelatihan. Kalau pada umumnya lembaga-lembaga pelatihan ini baru sebatas apa sih, Pak? Maksudnya itu masih jauh nggak dengan yang seperti yang diharapkan seperti? Ya. Banyak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Contohnya tadi ya, yang kita contohkan Jawa Timur, Jawa Barat juga bagus ya lokasinya. Tetapi yang namanya tadi itu ya, inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan pembelajaran itu Pak bisa didapat dari mana saja. Bahkan bisa didapat dari kampus diklat yang bukan juara. Saya pernah mengalami satu kali gitu ya. Saya pergi ke dalam urusan akreditasi juga ke Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Di situ saya melihat di taman-taman mereka itu setiap pot bunga itu di tanamannya itu ada digantung nama orang, nama pegawai di situ. Saya penasaran kenapa ada nama pegawai di situ. Asumsi saya pegawai yang bersangkutan yang menyumbangkan. Tapi kemudian saya tanya, ternyata beda jawabannya. Itu adalah pegawai yang bertanggung jawab agar tanaman ini jangan sampai mati, jangan sampai layu, harus tumbuh subur. Dia yang bertanggung jawab. Sepintas ini hal yang sederhana. Tetapi kemudian men-trigger sebuah inspirasi bagi saya untuk melakukan hal yang serupa dan bahkan lebih dari itu di kampus saya sendiri. Waktu itu saya di LAN Makassar. Kita punya persoalan waktu itu di LAN Makassar bahwa kampus kita sangat luas, Pak, lebih 10 hektar, dan tenaga pengelola taman itu sedikit. Jadi kalau dia sudah selesai di ujung barat membersihkan dan menata taman, yang di ujung timur itu sudah mulai lagi butuh penataan. Jadi tidak pernah tuntas satu kampus itu tamannya bagus karena kurang. Jadi saya berpikir mengambil inspirasi dari Gorontalo tadi, saya lelang kepada pegawai unit-unit kerja wilayah-wilayah kampus itu untuk dikelola. Ada yang dikelola unit diklat, ada oleh sekretariat, ada oleh unit kajian gitu. Di lelangnya itu yang menang adalah yang mampu membenahi dengan waktu tersingkat, bukan dengan uang. Nah, waktu itu langsung tertata. Bahkan ada bagian kampus yang waktu itu tidak diminati karena agak serem, Pak. Di sudut kampus itu ada pohon beringin yang akar-akarnya tuh bergelantungan, gelap kalau malam. Justru akhirnya menjadi tempat duduk santai para peserta diklat di sore hari gitu. Karena sudah ditata, sudah bagus. Ya, itu contoh-contoh bahwa ide-ide untuk mengelola lingkungan pembelajaran di kampus seperti ini tuh bisa didapat dari mana saja. Cuma memang kita perlu agak peka melihat peluang-peluang itu. Iya. Jadi untuk memotivasi motivasi semuanya saja untuk bisa berbuat, mengeluarkan ide-ide seperti yang Pak Kapus tadi sampaikan untuk jadi media pembelajaran di kampus. Perlu juga mungkin ajang kompetisi, Pak. Kompetisi seperti ini. Jadi ada reward, ada punishment gitu. Jadi bagi siapa yang memang punya inovasi yang bagus dikasih reward, ini bisa memicu. Itu saya kira trik juga itu. Ya, saya kira itu ide yang sangat bagus, Pak ya. Dan kalau kita lihat di banyak negara memang reward dan punishment ini menjadi instrumen untuk menggerakkan perubahan. Betul. Istilahnya kalau dalam ilmu motivasi itu carrot and stick. Jadi carrotnya itu adalah rewardnya, stick itu adalah hukumannya. Kalau dia tidak mau maju dipukul dengan stick. Tetapi kalau dia berbuat bagus dikasih hadiah dengan makanan itu. Di banyak hal juga ini bisa sederhana sekali sebenarnya, karena ini teori motivasi yang paling sederhana saya kira, tetapi kalau kita lakukan secara baik, secara konsisten, itu akhirnya bisa membuat perubahan yang besar. Rata-rata kalau kita lihat perubahan besar itu pasti di baliknya ada unsur itu. Baik. Terutama kalau kita melakukan social engineering gitu ya. Perubahan perilaku dan cara berpikir masyarakat itu unsur-unsur itu harus kita berikan. Jadi kalau di sini ada hal-hal yang bisa dikompetisikan,
Itu sangat bagus Pak. Misalnya dalam hal pembuatan bahan pembelajaran bagi WDI Suara, dikompetisikan, mereka punya semangat untuk membuat yang bagus, yang gitu. terbaik yang mereka mampu. Kalau belum mampu, mereka akan cari sumber-sumber pembelajaran yang bisa membuat mereka memproduksi bahan yang lebih bagus lagi. Nah, sehingga keuntungannya adalah bagi kita sebagai penyelenggara dan juga tentu bagi peserta nanti. Saya sering juga melihat itu ya di rumah-rumah sakit itu, karyawan yang terbaik ditempel di situ. Ada sampai sebulan itu kan. Ternyata itu bisa memotivasi ya untuk kemudian berbuat baik itu. Bisa. Baik Pak Kapus, sekarang kembali ke BDK Palembang nih. Pak Kapus beserta tim asesor dari Lembaga Administrasi Negara sekarang sedang melakukan akreditasi nih, visitasi nih ke Balai Diklat Palembang. Setelah beberapa saat melihat baik dokumen maupun sarana yang ada, apa sih masukan dari Pak Kapus paling tidak untuk Balai Diklat Keagamaan Palembang bisa lebih berbenah lagi untuk bisa lebih baik? Ya, ini urusan untuk penjaminan mutu Pak ya, secara formal. Itu memang kita lebih banyak mengandalkan pendokumentasian dari pemenuhan standar itu. Karena kalau kita tidak dokumentasikan, itu tidak menjadi bukti otentik yang meyakinkan. Bukannya kita tidak percaya, tapi ini juga menyangkut transformasi budaya organisasi. Saya kira kita memang rata-rata belum menganut budaya tulis gitu. Kita masih lebih banyak menganut budaya lisan. Kalau kita sudah katakan, mestinya orang percaya. Tapi di zaman sekarang ini memang bukti-bukti secara tertulis yang terekam itu memang tetap juga harus disampaikan. Sehingga saya kira mengiringi berbagai macam hal-hal positif yang sudah dilakukan di BDK Palembang ini harus diiringi dengan secara cermat perekaman terhadap hal-hal itu. Sehingga entah itu nanti dalam rangka penjaminan mutu atau ikut lomba inovasi dalam bidang tertentu, itu menjadi menjadi bahan untuk memperkuat klaim kita terhadap apa yang kita lakukan itu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi masukan kita semua BDK Palembang untuk selalu berbenah dan menyiapkan, selain kita berargumentasi, kita juga menyiapkan eviden yang memang bisa menguatkan tentang klaim-klaim kita itu. Terakhir ini nggak terasa ini Pak, sudah 25 menit mau 30 menit ini. Kita punya inovasi mengembangkan terkait layanan publik kita ini Pak. Inovasi kita membuat televisi namanya BDK TV dengan tagline edukatif dan informatif ini. Apa yang ingin Pak Kapus sampaikan sebagai testimoni untuk BDK TV Palembang, sekaligus ini juga kelak nanti akan kita jadikan media pembelajaran yang digitalisasi dan saya kira akan terus kita kembangkan. Apa yang ingin Pak Kapus sampaikan tentang BDK TV Palembang? Saya kira BDK TV Palembang ini saya bisa ibaratkan sebagai Pandora Box dalam arti positif. Biasa kalau orang menggunakan istilah Pandora Box, itu artinya dari box itu bisa keluar macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kita lihat positifnya saja Pak ya, artinya banyak peluang-peluang yang bisa lahir dari BDK TV ini yang mungkin belum terpikirkan sekarang, tapi pada saatnya nanti itu bisa kita wujudkan berkat adanya BDK TV ini. Tadi kalau saya mendengar itu kan sepertinya digunakan untuk pencerahan kepada masyarakat, termasuk alumni dari BDK yang sudah menyebar kemana-mana Pak ya. Tapi kedepannya saya kira ini juga bisa dijadikan sebagai arena berlatih atau bahkan workshop bagi para WDI Suara untuk melahirkan konten-konten digital yang lebih baru, yang lebih menarik ya bagi peserta, bukan sebagai materi utamanya tetapi sebagai pelengkapnya, sehingga lebih mudah mereka memahami pembelajaran itu, lebih ilustratif gitu ya, sehingga secara visual, secara audio, secara teks sudah disampaikan. Saya kira itu sudah cukup komplit dan itu bisa membantu mereka untuk lebih memahami apapun yang mereka pelajari itu. Jadi ini berguna bagi WDI Suara juga,
Dan mungkin pegawai-pegawai muda yang memang memiliki bakat dan minat di BDK Palembang, dan juga terutama berguna bagi para alumni kita, atau bahkan kepada masyarakat secara umum. Untuk langsung praktek. Ya, untuk langsung praktek. Memang untuk sebuah stasiun produksi seperti ini dibutuhkan konsistensi di dalam melahirkan program-program supaya nanti masyarakat yang sudah menjadi, katakanlah dalam tanda kutip, pelanggannya, itu sudah bisa mengantisipasi dan mengatur jadwal mereka untuk segera melihat kalau ada acara-acara yang sifatnya baru. Betul. Termasuk mungkin rubrik-rubrik khusus, ya, ada yang talk show seperti ini, ada juga yang sifatnya hanya satu arah, ya, monolog, ceramah gitu ya, untuk seluruh masyarakat. Ada juga mungkin yang situasi talk show yang ada panggungnya, ada pemirsanya. Ada juga informasi berita, Pak, kabar BDK itu. Ada juga berita. gitu. Ya, kalau itu bisa disajikan dengan jadwal waktu yang konsisten, maka kalau itu sifatnya live, Pak, ya. Tapi kan kalau sifatnya streaming itu kan juga sekaligus terekam, sehingga hasil rekamannya juga bisa diputar sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing. Itu keunggulannya kalau kita menggunakan fasilitas live streaming itu. Ya, saya kira jadi intinya ini bisa membuka peluang dalam banyak hal, Pak, ya. Ke depannya nanti yang mungkin sekarang belum terpikirkan, tapi pada saatnya kita terbantu karena ini sudah ada. Ya. Terima kasih Pak Kapus, terima kasih supportnya, terima kasih masukannya, khususnya untuk BDK TV. Kuncinya adalah konsistensi. Yang kedua adalah buat konten-konten yang memang diperlukan oleh masyarakat, dan ketika konten-konten itu memang diperlukan oleh masyarakat, masyarakat akan selalu membuka link daripada BDK TV, karena perlu itu, Pak, tentang pembelajaran, tentang manfaat-manfaat edukasi seperti tagline BDK TV. Terima kasih Pak Kapus sudah membersamai kami di Balai Diklat Keagamaan Palembang, sudah hadir di talk show layanan publik BDK TV, dan ini luar biasa, bukan hanya keluarga besar Balai Diklat Keagamaan Palembang, tapi semua yang menonton, pemirsa, akan mendapatkan ilmu bagaimana untuk meningkatkan mutu kediklatan. Secara garis besar saya bawahi, untuk meningkatkan mutu kediklatan tidak hanya di ruang kelas saja pembelajaran, tapi juga bisa di halaman, di taman-taman. Itu bisa dilahirkan ide-ide kreatif, dan ini bisa muncul, sangat mungkin dikompetisikan, ada punishment, ada reward, sehingga semuanya yang terlibat di keluarga besar kediklatan itu merasa ikut membangun daripada kediklatan itu. Terima kasih Pak Kapus, sukses aktivitasnya selama di Palembang, dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih sukses, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa BDK TV, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Muhammad Firdaus MBA, Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara. Mudah-mudahan banyak hal positif edukasi yang bisa kita implementasikan, khususnya di Balai Diklat Keagamaan Palembang dan seluruh lembaga-lembaga kediklatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di talk show layanan publik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.